Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Ayat emas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Renungan hari ini berjudul Allah Pemilik Taman, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, bertahun-tahun lalu John Mitchell pernah menulis sebuah lagu berjudul Woodstock. Dalam lirik lagu tersebut, ia melihat umat manusia terperangkap dalam tawar-menawar dengan iblis. Ia bernyanyi tentang kembali ke taman dengan mendesak pendengarnya agar mencari kehidupan yang lebih sederhana dan penuh damai. Mitchell menyuarakan sebuah generasi yang merindukan makna dan tujuan. Taman yang dimaksud Mitchell dalam lirik lagu tersebut tentu saja Taman Eden. Pada mulanya Taman Eden adalah surga yang diciptakan Allah bagi manusia. Di taman itulah Adam dan Hawa bertemu dengan Allah setiap hari, sampai pada suatu hari mereka melakukan tawar-menawar dengan iblis. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 6-7. Hari itu menjadi sangat berbeda. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika Allah bertanya apa yang telah mereka perbuat, Adam dan Hawa pun melemparkan kesalahan mereka kepada pihak lain. Meski mereka menyangkal, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sebuah pengorbanan yang mengisyaratkan kematian yang akan ditanggung Yesus untuk menutupi dosa-dosa kita. Allah tidak memberi kita jalan untuk kembali ke Taman Eden. Yang Dia berikan adalah jalan maju kepada pemulihan hubungan dengannya. Kita tidak dapat kembali ke taman kuno itu, namun kita dapat kembali kepada Allah, Sang Pemilik taman itu. Sahabat ODB, apa yang sedang menghalangi Anda dari Allah hari ini? Apa yang perlu Anda akui kepadanya agar dapat kembali berjalan bersamanya? Ya Bapa, tolong aku untuk tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan dan kegagalanku. Aku bersyukur karena aku boleh jujur di hadapan-Mu dalam relasiku dengan-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan